Setelah meredup selama pandemi virus corona, rencana pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur akhirnya kembali terdengar. Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Negara tetap berjalan sesuai rencana. Lantas seperti apa perkembangan terkini proyek pemindahan Ibu Kota Negara? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Ibu Kota Baru saat pandemi laju. Ya, di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas mengungkapkan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur masih terus berjalan. Pemerintah mengungkapkan saat ini rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN telah selesai disusun dan siap diserahkan kepada DPR. Rencana ini akan mempertimbangkan dua hal, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Kota Negara serta kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, jika RUU pemindahan IKN ini bisa segera disahkan paling lambat akhir tahun ini, maka estimasinya pada tahun 2022 ini sudah bisa dimulai pembangunan fisik atau akan dibangun kantor pemerintahan dan juga istana kepresidenan, namun dengan tetap menyesuaikan situasi pandemi ke depannya. Nah, pemerintah menargetkan pemindahan Ibu Kota Negara ini bisa terrealisasi pada tahun 2045, karena di dalam master plan Bappenas saja diperkirakan pengerjaan ini membutuhkan waktu hingga 15 sampai 20 tahun. Nah, rencana pembangunan Ibu Kota Negara tentunya membutuhkan dana yang fantastis atau tidak sedikit. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, pembangunan Ibu Kota Negara ini diperkirakan akan menelan biaya hingga 466,98 triliun rupiah. Lantas pertanyaannya, dari mana pendanaan ini akan dilakukan? Bukankah saat ini pemerintah juga lagi butuh pundi-pundi untuk fokus dalam penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi? Nah, dalam RAPBN 2022, pemerintah memang tidak mengalokasikan anggaran untuk pemindahan IKN. Nah, namun Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas, Rudi Suprihadi Prawiradinata mengungkapkan, pembahasan RAPBN 2022 ini masih akan bergulir hingga November 2021. Namun, jika memang anggaran tersebut tidak disiapkan, maka skema yang paling memungkinkan adalah melalui skema KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Sehingga pembangunan IKN ini bukan hanya didanai oleh negara, tapi juga swasta. Nah, pertanyaan lain yang muncul, jika RUU ini sudah resmi disahkan menjadi undang-undang, pertanyaannya siapa nih yang akan duluan dipindahkan ke Ibu Kota Negara baru? Kita lihat di slide berikutnya. Dalam rapat Bappenas dengan DPR, yang akan duluan dipindahkan ke IKN adalah prajurit TNI dan juga Polri. Alasannya karena menyangkut keamanan lokasi demi mengejar target memulai pemerintahan pada tahun 2024 mendatang. Sementara itu, berdasarkan kajian persiapan pemindahan PNS ke IKN ini sudah disiapkan melalui belanja modal tahun anggaran tahun 2022. Nah, para aparatur sipil negara di kementerian, lembaga, dan juga instansi pusat ini diperkirakan bisa pindah secara bertahap di tahun 2023 mendatang, agar IKN ini sudah bisa menjalankan struktur pemerintahan dengan sistem smart government pada tahun 2024. Nah, hal ini juga sesuai nih dengan harapan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia ini bisa melaksanakan peringatan HUT RI pada 17 Agustus tahun 2024 di Ibu Kota Negara baru. Nah, tapi ada kemungkinan tidak semua ASN dipindahkan ke Ibu Kota baru. Jadi pemerintah juga saat ini masih dalam tahap mengidentifikasi lembaga dan juga ASN mana yang harus pindah atau tidak. Nah, ini akan juga mencakup pertimbangan beberapa lembaga yang lokasinya wajib di Ibu Kota Negara. Lalu seperti apa sih sebetulnya dampak atau manfaat dari pemindahan ibu kota? Nah, pembangunan IKN dinilai ini sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan ibu kota negara baru ini akan memberikan multiplier effect yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 1,8% hingga 2,2%. Selain itu, rencana ini pun dianggap merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam rangka memeratakan pertumbuhan ekonomi hingga ke Indonesia bagian timur yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar menilai, dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini bisa menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru hingga provinsi lain di luar Kalimantan Timur.
Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas, Rudi Prawiradinata, yang mengatakan bahwa 50% lebih wilayah Indonesia ini akan mengalami peningkatan perdagangan jika ibu kota dipindahkan ke wilayah yang memiliki konektivitas yang baik dengan provinsi lain. Ia menilai pemindahan IKN ini juga akan banyak menyerap tenaga kerja. Bahkan yang diperkirakan 1 triliun rupiah konstruksi saja ini bisa menyerap 13.000 tenaga kerja. Nah, Bappenas sendiri memperkirakan pembangunan ibu kota negara baru ini bisa menciptakan 4,3 juta hingga 4,8 juta lapangan pekerjaan. Ya, obsesi pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pun ini memicu kritik yang beragam. Ekonom senior Didi Rahbini menilai rencana membangun ibu kota baru di tengah pandemi ini adalah tindakan yang salah atau kurang urgent. Ia tidak melihat sesuatu yang mendadak gitu dari rencana pemindahan tersebut. Sehingga jika pembahasannya ditunda untuk sementara waktu, maka tidak masalah. Menurutnya pemerintah ini sebaiknya fokuskan energi untuk menyelesaikan pada COVID-19 beserta dampaknya. Sementara itu, ekonom senior Emil Salim mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara diperkirakan tidak akan memberi hasil pemerataan dan juga penurunan ketimpangan ekonomi di tanah air. Karena pembangunan ibu kota baru dimulai dari nol. Selain itu, ekonom senior tersebut ini juga mengkritisi bahwa pembangunan ibu kota negara belum ada jaminan ini bakal bisa meratakan pembangunan. Jadi ia mengatakan pemerintah ini harus realistis. Apalagi di tengah kondisi pandemi ini, rencana pembangunan ibu kota negara ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya ini akan lebih berdampak positif jika digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga pengembangan sumber daya manusia. Hal senada juga disampaikan oleh pendiri Narasi Institute sekaligus ekonom senior, Fadil Hasan, yang menilai bahwa pemindahan ibu kota negara ini tidak perlu dilakukan mulai tahun ini karena penanganan pandemi belum selesai. Jadi penanganan pandemi ini seharusnya menjadi prioritas karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, seperti pengurangan pendapatan, PHK, hingga jurang ketimpangan yang semakin dalam. Kalaupun pemerintah ingin melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan di daerah luar Jakarta dan luar Jawa, menurutnya tujuan ini tetap bisa dilakukan tanpa pemindahan ibu kota baru. Jadi memang urgensi dari pemindahan ibu kota negara ini kembali dipertanyakan ya, apalagi saat ini Indonesia masih bergulat dengan situasi yang tidak menentu dari COVID-19. Kita harapkan semoga ambisi pemindahan ibu kota ini dipertimbangkan dengan matang lagi. Jangan sampai terburu-buru, tapi menimbulkan masalah baru di masa mendatang, bukannya justru menghadirkan solusi.